Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam konten kali ini yaitu tentang pakan fermentasi teman-teman. Pak, kenapa Anda tidak menyarankan pakan fermentasi untuk dipakai di ternak bebek pedaging, Pak? Kan pakan fermentasi itu proteinnya tinggi, Pak. Dengan fermentasi itu kan bisa menambah protein sebuah pakan, Pak. Seperti itu teman-teman. Yang bertanya itu seperti itu teman-teman. Tapi justru Anda kok berseberangan dengan pakan fermentasi ini, kenapa, Pak? Seperti itu. Jadi saya akan coba jelaskan ya teman-teman, soal pakan fermentasi ini lebih tuntasnya teman-teman. Jadi tidak bisa dipungkiri juga teman-teman bahwa beternak bebek pedaging ini memerlukan bahan pakan campuran yang banyak teman-teman, dan juga memerlukan bahan campuran yang bagus, tidak sembarang, artinya berkualitas bagus, untuk mempercepat pertumbuhan bebek itu sendiri. Karena kualitas pakan campuran yang kita pakai dalam beternak bebek pedaging itu sangat signifikan sekali pengaruhnya setelah kualitas DOD teman-teman. Jadi sudah seyogyanya lah kita memakai bahan pakan campuran yang bagus, sehingga nanti tidak menimbulkan boros pakan, namun tidak menjadi daging dan berakibat perolehan bobot itu kurang maksimal tentunya. Dan kalau bobot kurang maksimal sudah dapat dipastikan keuntungan peternak itu akan jauh lebih sedikit teman-teman. Jadi itu mengingat dalam beternak bebek pedaging ini adalah pakan itu menyumbang pengeluaran terbanyak, biaya terbanyak dari sebuah modal beternak bebek pedaging ya teman-teman. Biaya pakan ini 70%, 75% itu dihabiskan oleh bahan pakan ini dalam beternak teman-teman. Jadi sudah seharusnya kita sebagai peternak lebih jeli lagi untuk mengelola bahan pakan ini supaya bisa menjadi daging dan bobotnya itu bisa maksimal. Kemudian lanjut ke pokok permasalahan ya teman-teman. Pak, kenapa Anda tidak menyarankan untuk memakai bahan pakan campuran fermentasi untuk pakan bebek, Pak? Padahal bahan pakan fermentasi itu banyak peternak yang mengakuinya proteinnya jauh lebih tinggi. Dengan difermentasi itu protein jadi lebih tinggi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi saya jelaskan teman-teman. Definisi dari pakan fermentasi itu adalah untuk mengawetkan bahan pakan tersebut teman-teman. Untuk mengawetkan bahan pakan tersebut, jadi bukan untuk meningkatkan protein. Tujuan fermentasi itu jadi bukan untuk meningkatkan protein. Saya ulangi, tujuan fermentasi pakan itu tidak untuk meningkatkan protein, tapi untuk menyimpan pakan, untuk mengawetkan pakan, sehingga pakan tersebut bisa disimpan dalam waktu yang lama. Untuk intinya untuk mengawetkan pakan, untuk menyimpan pakan supaya lebih awet, bukan untuk meningkatkan protein teman-teman. Fermentasi itu perlu diingat ya teman-teman. Protein tidak untuk meningkatkan protein, seperti itu. Itu kalau menurut pendapat saya seperti itu ya teman-teman. Jadi tujuan utama peternak
menfermentasi sebuah pakan itu adalah untuk pengawetan bahan pakan supaya bisa disimpan dalam waktu yang lama. Jadi bukan untuk meningkatkan protein. Saya ulangi berkali-kali ini teman-teman ya. Ambil contoh fermentasi kangkung, fermentasi daun singkong, fermentasi nasi sisa. Itu tujuannya bukan untuk meningkatkan protein ya teman-teman. Tujuannya untuk mengawetkan bahan pakan tersebut. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan, tentunya bahan pakan yang diawetkan dengan bahan pakan yang masih segar itu lebih bagus mana. Teman-teman bisa mengelogikan itu semua, melogika semua itu ya teman-teman. Tentunya yang masih segar akan jauh lebih bagus bila dikasihkan ke bebek seperti itu. Jadi kalau misalkan daun singkong atau daun talas atau daun kangkung kita fermentasi, itu kandungan gizi di dalamnya itu sudah berkurang teman-teman, karena bahan pakan tersebut sudah dalam kondisi layu teman-teman, tidak segar lagi seperti itu. Bahan pakan tersebut, fermentasi tersebut kalau diberikan ke bebek pedaging itu bukannya menambah bobot, tapi justru akan memboroskan pakan kita teman-teman. Jadi seperti itu. Berbeda dengan entok ataupun ayam teman-teman ya, berbeda. Lain cerita itu kalau untuk ayam atau entok. Jadi kegunaan dari sebuah fermentasi ini hanya sebagai mengawetkan bahan pakan tersebut teman-teman. Kemudian yang lainnya, pakan fermentasi itu akan mudah dicerna. Itu saja keuntungannya. Jadi tidak meningkatkan protein fermentasi itu teman-teman. Perlu saya jelaskan ya teman-teman. Ini menurut pendapat saya ya teman-teman, bahwa fermentasi itu tidak meningkatkan protein sebuah bahan pakan. Kalau memang itu fermentasi meningkatkan protein sebuah bahan pakan, kenapa tidak semua pakan saja kita fermentasi? Kan lumayan bisa menambah 1 atau 2 angka proteinnya. Kalau dengan memfermentasi itu menambah protein seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga penjelasan saya ini mudah dimengerti, mudah dipahami, dan semoga informasi yang saya berikan ini juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.